ya, jujur ya. Saya tuh Bu Ade bilang pintar ngomong. Nah, ada banyak ngomong kan. Tapi kalau di depan gini atau di kelas nggak pernah sama sekali berani bicara. Bertanya pun nggak berani. Tapi setelah RBP kan kemarin, nggak tahu kenapa tiba-tiba sekarang untuk bicara resmi kayak gini nih udah bisa. Ya, waktu ikut SRBP itu juga nggak paham-paham amat. Ya, terus kayak tugas-tugas juga banyak yang bolong. Diajarin Coach Ali pusing juga. Tapi kenyataannya setelah pulang ya cuman bilang, manajer tolong dong, manajer gini dong. Ya banyak yang seperti saya tadi bilang, hujan, nggak jadi hujan, cari parkir juga. Ya mungkin buat orang lain remeh ya, tapi buat saya itu satu pencapaian. Nah, dan juga apalagi ya, dulu itu saya cenderung orang yang baik. Ya karena mungkin ya katanya tadi yang luka batin apa kayak gitu. Tapi setelah Coach Ali bilang ya udah tuh tinggalkan aja, yang penting sekarang kita solusi kan cari ke depan. Oh iya juga. Tapi juga bolong-bolong dan tetap bertumbuh kan. Nah kenapa akhirnya saya ada di sini sekarang? Karena saya masih ingin bertumbuh terus, masih ingin belajar. Katanya kalau belum mati mesti belajar terus juga. SWRB 1, kemudian saya riset lagi. Ibu Lydia juga melihat saya juga berubah, karena saya lebih ceria, lebih bahagia. Ya. Semua minggu ini saya mengikuti apa yang disampaikan sama Bu Ade, Bu Nana, dan semua tim Garuda Amata. Berawal dari ketika saya sakit, saya konsultasi, kemudian di PHK. Jadi intinya saya dari titik nol, lalu mengikuti kelas STI, lalu ikut SWRB. Di situ pun ketika saya mencari pekerjaan baru, saya pun juga melihat dari nonagonnya. Kebetulan saya mau pindah kerja, ternyata saya memang harus tetap mengajar. Dan di situ pun di mengajar pun saya harus lihat ini Bekasi masih nonagon sama saya enggak, ternyata masih. Setelah itu lalu saya mengikuti ketika wawancara pun saya minta energi sama Coach Ali, jadinya hari itu juga saya langsung tanda tangan kontrak. Dan kemudian berjalannya waktu selama setahun saya dipromosikan lagi, kemudian saya pindah lagi tahun ajaran baru besok saya dipromosikan karena saya mengajarnya bagus di sekolah. Lagi yang saya baca dari Bu Nana juga, kita harus reinventif hidup kita. Saya pun juga begitu. Dulu itu saya mengajar bahasa Inggris aja, kemudian setelah reinventif ternyata saya harus yang lain supaya pangsa-pasarnya lebih banyak. Kemudian saya mengajar Mathematics Cambridge yang sama saya yang jurusan Applied Linguistics itu kayak bumi dan langit, tapi saya belajar dan ternyata saya dipromosikan karena saya salah satu guru yang mengajarnya bagus sesuai dengan keinginan. Itu aja. Nggak nyangka kalau teman-teman di sini tuh benar-benar kayak welcoming semua, baik-baik semua, rasanya tuh hangat banget gitu loh, dan lucu-lucu orangnya, menarik-menarik gitu, hebat-hebat gitu. Dan apa ya, belajarnya tuh ternyata nggak membebankan gitu loh. Paling ya nonagon aja karena aku nggak pintar matematika. Terus di luar itu pun kayak aduh tenang banget rasanya, makannya enak-enak. Dan kemarin habis sesi sama Mbak Det, wah aku terbuka banget ngobrol sama Coach Awi juga, sama Mbak Ade juga. Senang banget deh pokoknya di SLLT ini. Semoga jadi acara rutin yang bisa bantu banyak orang yang kayak kita-kita ini ya. Itu sukses terus.
saya tidak salah rasanya memilih SRWB untuk kembali ke diri saya, to find my true self. Jadi saya di sini berterima kasih sekali karena saya bertemu dengan orang-orang hebat dan saya menyadari bahwa tidak perlu bekerja keras dan tidak perlu validasi untuk dicintai dan dihormati atau menjadi diri sendiri gitu. Yang penting kita tuh ingat jalan pulang bahwa ini bukan tentang orang lain tetapi tentang diri kita sendiri. To go inwards, not to go outwards. Jadi saya berterima kasih sekali pada tim Garuda Amerta beserta teman-teman sekalian yang melengkapi perjalanan saya untuk kembali ke diri saya sendiri. Saya menyadari bahwa orang tua saya sama seperti saya tidak sempurna. Mereka punya lukanya sendiri dan saya berharap setelah perjalanan ini memang belum selesai, PR saya masih panjang. Saya bisa membantu mereka, orang yang saya kasihi, untuk paling tidak merasakan kesembuhan, merasakan healing. Paling tidak di sisa kehidupan itu benar-benar bermanfaat buat diri sendiri dan orang-orang yang kita kasihi. Bukankah itu yang kita cari? Saya harap kita semakin lebih peka dan lebih sensitif kepada kebutuhan kita sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik. Saya rasa dari semua keinginan kita, impian-impian kita atau goals kita, cuma satu sih, to be a better person. Jadi orang yang benar-benar sehat, yang saya rasa tuh sehat secara fisik, mental, emosi, finansial, relationship, and spiritual. Saya kira itu saja.